Assalamualaikum, A. Waalaikumsalam. Ini Muhammad. ada netizen yang mau bertanya ke Adai tentang berita yang sedang viral Hmm. tentang perceraian Ustadz Alvin dan Larissa. Dan Oh. bagaimana nih pendapat A tentang berita ini? Oke, sekarang berita itu sedang heboh-hebohnya tuh. Yang saya sayangkan adalah kenapa saudara saya ini, sahabat saya ini bisa bercerai. Berarti mengalami apa yang sudah saya alami. Dan insya Allah barokah lah ya. Dan yang paling saya sangat menyayangkan sekali, ini beritanya sampai terungkap di berbagai media massa, baik cetak ataupun elektronik. Nah, ini sangat disayangkan. Padahal ini semua aib ya. Walaupun yang namanya perceraian itu dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. At-talaqu marratani fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsanin. Sebetulnya talak itu bisa diakses atau dirujuk dua kali, tergantung suaminya bisa menahan dengan baik ataupun melepaskan dan menceraikan dengan baik. Kalau masih bisa dipertahankan dan untuk kebaikan, kenapa enggak dipertahankan? Tapi kalau seandainya sudah tidak bisa dipertahankan, karena kalau dilanjutkan akan memadaratkan, maka lebih baik melepaskan. Karena perceraian itu diakibatkan hanya dua hal. Yang pertama, disebabkan dari pihak pasangan itu sendiri. Yang kedua, diakibatkan oleh orang-orang yang berada di luar pasangan itu sendiri. Kalau ditimbulkan dari pasangan itu sendiri, ya bisa karena tidak dinafkahi. Yang kedua, tidak ada kecocokan atau KDRT. Yang paling parah dan tidak bisa ditolerir adalah adanya pihak ketiga atau perselingkuhan. Nah, kalau penyebab dari luar pasangan itu bisa diakibatkan oleh keluarga ataupun dari orang-orang sekitarnya. Apapun permasalahannya, apapun penyebabnya, jangan sampai diumbar, apalagi disampaikan di medsos pribadi sehingga menjadi konsumsi publik. Saya baca penyebab perceraian mereka itu ada 7 poin. Cuman saya tidak akan menyampaikan poin apa saja. Yang jelas dari ketujuh poin itu, menurut saya itu tidak masuk akal, karena itu bisa dipertahankan dan bisa diperjuangkan. Ya maklumlah, ketika ada yang terpojokkan pasti ada yang melakukan pembelaan. Yang sebetulnya yang tidak bisa ditolerir cuma satu, tidak adanya kesetiaan ataupun diakibatkan oleh perselingkuhan. Wah, itu mah lepaskan dan tinggalkan, buanglah mantan pada tempatnya. Yang harus kita ambil hikmah dari kejadian ini adalah kita harus bisa lebih bijaksana menyikapi kehidupan, bahwa apa yang terjadi pada kehidupan kita itu adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berpisah dengan pasangan kita, berarti itu takdir dari Allah untuk kita. Mungkin Allah punya cerita lain untuk kita berdua. Allah akan memberikan pasangan yang lebih baik untuk kita. Dan begitu pun pasangan kita, Allah akan berikan yang lebih baik lagi. Maka solusinya satu, cukup saling berdoakan saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan merahmati mereka berdua. Amin ya. Terutama kepada putra semata wayangnya ya. Ya, mudah-mudahan Allah jadikan putra yang soleh. amin. Karena bagaimanapun perceraian yang menjadi korban adalah anak-anaknya. Saya merasakan Mang. Mudah-mudahan ente dijauhkan ya. Ya. Begitupun Pak Udin. Ya. Mudah-mudahan Pak Udin ya, Allah berikan kesolehan dan mendapatkan pasangan yang soleha. Amin. Ya Allah, ya Allah. Ya, makasih banyak, A. Gitu aja ya. Ya, semoga ini Soalnya lamun ditambahan ngalir ngidul kan itu kada dia tepat dia. bisi aya anu tersungging. Mohon maaf, hanya menjawab pendapat dari netizen. Di poin besarnya jangan suka mengumbar aib ya. Betul. Ya. Dan jadikan setiap peristiwa itu jadikan hikmah buat kita agar kita lebih bijaksana lagi Ya. dalam menghadapi kehidupan.
Nah, itu netizen ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari netizen.